Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tarik kinerja dari layanan BKD pada bagian pelaksanaan pengabdian. Pertama kita mulai dari kesimpulan dulu Bapak Ibu ya. Jadi di simpulan milik saya ini layanan BKD pada bagian pelaksanaan pengabdian ini saya sudah punya nilai sebesar 0,75. Nah, dari mana nilai ini diperoleh? Kalau kita lihat di tab pelaksanaan pengabdian di sini, saya klik Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada kategori C memberi latihan penyuluhan penataran ceramah dan sebagainya ini saya sudah memiliki 3 pengabdian. Nah, jadi sebenarnya untuk penarikan kinerja pengabdian ini Bapak Ibu harus tahu dulu Bapak Ibu memiliki kategori pengabdian seperti apa. Misal kategori pengabdiannya menjadi pemateri, maka nanti masukkan ke kategori ini. Nah, untuk milik saya, karena saya tadi sudah dapat nilai 0,75, itu diperoleh dari akumulasi 3 pengabdian ini, 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25. Oke, mari misalkan saya hapus 2 laporan, satu aja mungkin Ibu Bapak Ibu ya, satu aja yang ini mungkin. Yang nomor 2 saya hapus menjadi pemateri sosialisasi dan implementasi POBKD 2021 pada aplikasi sister di lingkungan Universitas Madura. Ini saya hapus Bapak Ibu. Jadi kalau ngapus di layanan BKD ini tidak masalah. Karena ini hasil tarik kinerja dari portofolio. Yang tidak boleh itu atau yang hati-hati itu kalau Bapak Ibu nanti menghapus dari portofolio yang ada di sini, terutama portofolio penelitian, pengabdian maupun penunjang. Oke, di sini saya sudah punya 2 pengabdian, ini dan ini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita jumlah nilainya 0,25 ditambah 0,25 sebanyak 0,50. Maka kalau kita lihat di simpulan, nah ini dia 0,5. Tapi saya masih memenuhi, tidak masalah Bapak Ibu. Atau okelah kita kosongin semua misalkan. Pengabdian saya ini agar kosong di simpulan. Kita ke pelaksanaan pengabdian dan saya hapus semuanya. Hapus. Ini tergantung kecepatan internetnya Bapak Ibu ya. Ini saya juga hapus. Nah, maka ketika kita lihat di bagian kesimpulan, hasilnya adalah saya tidak memenuhi. Kenapa kok ini tidak memenuhi? Padahal minimal itu kan 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Padahal nilai saya 14,75. Itu disebabkan karena nilai pengabdian dan penunjang. Nah, di sini Bapak Ibu ya, itu tidak boleh kosong. Jadi harus ada minimal 0, berapa. Jadi pengabdian dan penunjang tidak boleh kosong seperti itu Bapak Ibu. Oke, terus bagaimana agar ini tidak kosong? Ya, karena di tab pelaksanaan pengabdian ini punya saya sudah kosong. Nah, maka untuk menarik kinerja dari pelaksanaan pengabdian ini itu ada di portofolio bagian menu pelaksanaan pengabdian. Nah, di sini ada 4 menu. Di sini ada 4 menu. Menu yang pertama submenu pengabdian, pengelola jurnal, pembicara dan jabatan struktural. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu harus tahu kategori pengabdian yang Bapak Ibu miliki semester itu kategori apa. Kebetulan milik saya itu sebagai pemateri, berarti sebagai pembicara. Maka klik menu di sini, klik menu pembicara. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Jadi pengabdian yang tadi saya hapus itu sebenarnya tidak terhapus di bagian portofolio. Ini dia tadi yang kita hapus di bagian portofolio itu tidak terhapus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya
kita bisa langsung tarik kembali di menu layanan BKD. Rekap kegiatan, ke ini laporan, kemudian bagian pelaksanaan pengabdian. Jadi seandainya saya melakukan penarikan, sama ya, untuk tarik kinerja itu kalau kita pakai menu tombol yang ada di sini, ini akan menarik semua kinerja dari portofolio, baik KUM B, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang. Tapi jangan pakai ini aja. Lebih baik kita pakai per kategori asal kita tahu. Nah, pengabdian milik saya itu kan ini di bagian C. Maka saya cukup tarik ini. Saya tarik, klik loading. Nah, penarikan kinerja untuk periode ini berhasil. Nah, ini Bapak Ibu ya, kembali 3 itu masuk lagi ke sini. Nah, jadi seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Oke, sekarang bagaimana kalau mau menginsertkan ini Pak Roni? Anggap saya belum punya. Misalkan ini ya, yang nomor 2 ini, atau yang nomor 1 lah, yang ini ya. Saya hapus. Ini di layanan BKD Bapak Ibu ya, tidak masalah. Oke, kemudian saya akan memasukkan datanya dari sini, dari menu, dari portofolio pelaksanaan pengabdian pembicara. Nah, tadi yang saya hapus itu adalah ini pemateri sosialisasi ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menambah baru, pengabdian baru, klik tombol tambah warna hijau ini. Ya, jadi sesuaikan dengan kategorinya. Karena saya jadi pemateri, saya pilih menu pengabdian pembicara. Klik menu tambah. Maka nanti akan ditampilkan halaman seperti ini Bapak Ibu. Klik tambah. Nah, halamannya seperti ini. Pembicara. Agar kita tidak bingung ya, kita coba edit saja milik saya yang sudah ada. Misalkan ini ya, pemateri sosialisasi ini saya edit. Jadi sama aja ya, tambah dengan bedanya kalau tambah itu inputannya masih kosong, kalau edit ini inputan yang sudah diinputkan itu dimunculkan kembali. Jadi intinya di pengabdian itu sebenarnya hanya seperti itu. Bapak Ibu tuh harus tahu kategori pengabdiannya seperti apa. Nah, oke, ini yang sudah pernah saya inputkan. Pertama, Bapak Ibu harus memilih kategori ini dulu. Memberi latihan atau penyuluhan penataran ini dipilih masuk ke subkategori yang mana. Nah, untuk saya itu karena saya memberi materi atau narasumber di tingkat lokal, maka saya pilih insidental tingkat lokal. Nah, ini nanti Bapak Ibu menentukan nilainya. Jadi beda subkategori di sini, nilai yang akan diperoleh juga berbeda. Seperti itu. Kemudian saya pilih insidental tingkat lokal karena ini insidental ya. Kemudian saya kategori capaian luaran ini saya pilih sebagai pembicara. Kemudian litapmasnya itu saya kosongin. Ini tidak apa-apa dikosongin kalau nggak ada tanda bintang merah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kategori pembicara saya sebagai pembicara narasumber pada pelatihan atau ceramah. Kemudian judul makalah, ini sesuai judul materi ya. Kemudian nama pertemuan ilmiah, kalau bingung ya kita judulnya aja masukkan lagi ke sini, tidak masalah. Ketika pertemuannya lokal, penyelenggaranya siapa, kemudian tanggal pelaksanaannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi tanggal pelaksanaan ini harus tanggal pelaksanaan yang ada di rentang periode bulan September sampai Februari, karena itu akan diakui sebagai rentang semester gasal 2021-2022. Bahasa boleh dikosongin, nomor SK penugasan boleh dikosongin ya, tanggal SK penugasan boleh juga dikosongin ini, tapi lebih baik diisi saja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk dokumen ya, untuk dokumen itu ada formatnya. Formatnya seperti apa? Kalau kita mengikuti layanan PO-PAK BKD 2021 sebenarnya ada, hanya saja untuk milik saya ini saya mengikuti laporan pengabdian insidental sebagai pembicara itu mirip PO-PAK jabatan akademik Bapak Ibu. Jadi formatnya itu seperti ini. Sebentar ya saya buka. Nah, ini formatnya seperti ini.
Jadi ada cover, kemudian ada surat tugas dari, kebetulan ini saya dari rektor, kemudian kata pengantar ini opsional, daftar isi, kemudian materinya. Nah, setelah materi, kemudian di sini ada daftar hadir. Seperti itu. Jadi intinya laporannya itu harus meyakinkan asesor nanti bahwa pengabdian kategori pembicara atau narasumber ini benar-benar dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi sisternya ya. Nah, kalau sudah diisi, ini nanti dokumennya nanti ya kita pilih file di sini. Ini nama dokumennya kita isi, kemudian kita tekan simpan. Nah, seperti itu. Setelah disimpan, maka nanti akan muncul di bagian ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan muncul di sini. Setelah muncul di sini, baru nanti Bapak Ibu bisa melakukan tarik kinerja di menu layanan BKD, rekap kegiatan, kemudian laporan ini saya klik, kemudian ke pelaksanaan pengabdian. Nah, di sini kan masih ada dua. Yang tadi belum saya tarik kan, yang di input tadi itu yang menjadi pemateri POBKD. Sekarang saya tarik di sini, maka nanti di sini ini akan muncul muncul tiga Bapak Ibu. Ketambahan satu data pengabdian yang diinputkan tadi itu. Nah, ini kan penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan karena ada data yang ditarik itu berhasil. Nah, ini. Jadi data ini sekarang sudah masuk di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat di simpulan, maka kesimpulan saya kembali menjadi 0,75. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan terkait penarikan kinerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.